Bolehkah kita di setiap sujud saat sholat kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran? Begini, ada larangan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran, membaca dengan berharap satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca doa, boleh enggak kita baca doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak meniatkan baca Quran. Antum sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini berapa pahalanya sudah ya? Nggak boleh. Karena antum berarti baca Quran. Tapi kalau antum hanya doa, enggak, ana mau baca doa aja. Maka enggak ada masalah. Jadi tergantung niatnya. Mohon nasihat Ustadz untuk yang mulai kecanduan game. Ada yang mulai, ada yang sudah kecanduan. Ahibati fillah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Yang tidak berguna buat dia. Subhanallah, bagaimana para salafus soleh, para ulama itu. Dia itu daripada makan, dia milih rotinya itu dia hancurin, dia masukkan ke air, terus dia minum. Kenapa? Ditanya katanya. Iya, antara ngunyah roti sama minum itu bisa baca 50 ayat. Kata dia. Kan banyak orang kalau makan sampai setengah jam makan. Dia sudah bisa hatam 1 juz 1 jam. Makan setengah jam baca Quran 5 menit kayaknya alhamdulillah sudah banyak. Itu tadi makan tuh setengah jam loh. Kita itu kadang-kala kurang menghargai waktu kita. Nanti kita akan menyesal. Ketika antum lihat di kotak amal antum ternyata banyak di dalamnya hal-hal yang sia-sia. Walaupun ada yang haram, ada yang gak haram. Bicara game ini ya. Tapi sia-sia buat antum. Enggak usah ana main game sambil sholawat buat Nabi SAW. Astagfirullahaladzim jemaah. Nah, ana lihat pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan tema. Antum ambil ini lagi, bisa di Bismillah. Jemaah yang tidak dibaca pertanyaannya, jangan pesimis. Jangan kecewa. Karena antum sudah mencatat dalam timbangan kebaikan antum sebenarnya. Semoga apa yang antum catat ini kelak ketika di padang mahsyar antum dapat rapot, antum dapat catatan ini di sana. Maka kita senantiasa sebagai muslim yang optimis dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Saya seorang PNS yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mengenai masa depan, saya tidak mau memiliki jabatan tinggi dan hanya berfokus pada pelayanan prima. Jadi apa ini termasuk dosa? Karena saya hanya ingin menjadi PNS yang sadar akhirat. Iya, ahibati fillah. Jabatan itu sebenarnya bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi mudarat gitu loh. Ada orang yang mengejar jabatan karena ambisi dunia. Dia kepingin lebih dihormatin masyarakat, dia kepingin gajinya lebih besar. Tapi ada orang yang bekerja, enggak Ustaz, anak kepingin lebih bermanfaat buat manusia. Maka kembali kepada niat. Kalau dikatakan enggak Ustaz, anak takut kasih jabatan yang lebih tinggi. Takut nanti hari kiamat anak ditanya tentang jalan-jalan yang bolong-bolong itu. Oleh anak kalau lewat jalan bolong jamaah, anak berpikir bakal ditanya nih sama Allah yang jadi pejabat.
Yang jadi pemimpin penguasa bakal ditanya. Bagaimana cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia merenungkan, aku tuh takut, kata Umar, kalau ada baglah keledai campuran sama kuda itu, kalau ada biral mungkin ya, yang terperosok di Dijlah sana, di Irak sana, aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau nggak perbaiki? Itu binatang. Gimana dengan orang-orang yang dapat jabatan yang kemudian jalan bolong, orang tabrakan, orang jatuh di sana. Maka ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala antum berpikir untuk naik jabatannya, berpikirlah untuk memberikan manfaat. Bukan antara antum sama masyarakat. Tapi antara antum sama Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan apa keinginan kita sebenarnya. Jadi gak ada masalah kalau orang gak anak takut saat kayaknya anak mencukupkan diri dengan yang seperti itu. Tafadhol, gak ada masalah. Cuma semakin antum memberikan manfaat kepada orang lain, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa benar Ustadz ada seorang ahli ibadah yang bisa baca masa depan seseorang? Entah itu tentang anak, rizki, bagaimana hukumnya jika ada percaya karena sebagian omongannya ada yang benar. Ini mungkin dia berbicara tentang karomah. Karomah itu memang ada. Karomah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan ya. Omongannya kadangkala benar gitu. Seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum dia meninggal dunia dia menyebutkan nanti harta warisan itu jangan lupa dikasih adiknya. Adik perempuannya, lupa ya. Dan ternyata betul lahir anaknya itu perempuan atau laki seperti yang Abu Bakar ucapkan. Jadi karomah itu ada tapi bukan bisa membaca masa depan seseorang, nggak bisa. Jadi Allah berikan karomah kepada dimuliakan yang nggak bisa dipelajari sebenarnya hal itu. Itu yang disebut dengan karomah. Tapi kalau bisa membaca masa depan seseorang, tadi kita sudah baca ayatnya di surat Luqman, bahwasanya nggak ada yang tahu dengan apa yang terjadi besok kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Nabi pun tidak tahu dengan apa yang akan terjadi besok. Sampai ketika ada dua bocah perempuan sedang bersenandung ya, lebaran itu dia menyenandungkan puisi-puisi pujian buat Nabi SAW. Tahu-tahu dia mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di antara kami ada nabi yang tahu dengan hari esok. Maka Nabi menegur orang itu. Quli ma kunti taqulin. Ngomong yang biasa, artinya jangan mengatakan yang seperti itu. Itu hal yang tidak benar gitu. Nabi nggak tahu. Beliau juga mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, aku akan berbuat baik yang banyak dan aku tidak akan ditimpa dengan musibah sedikit pun. Nggak akan. Orang tahu oh kalau keluar tabrakan. Bagaimana ketika perang Uhud? Apakah Nabi tahu bahwasanya akan ada 70 sahabat yang tewas di perang Uhud? Beliau akan terluka? Enggak. Tapi nggak tahu. Jadi kalaupun Nabi pernah menyampaikan sesuatu tentang masa yang akan datang, itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah ngasih tahu Nabi alaihissalam. Bicara karomah itu bukan orang itu tahu dengan masa depan seseorang, enggak. Jadi Allah berikan kemuliaan yang kadang-kala omongannya itu benar gitu ya, seperti itu. Tapi bukan kemudian dia jadi dukun jamaah ya. Tahu semuanya, enggak. Dia hanya mengatakan pada saat Allah memberikan karomah kepadanya. Dan hati-hati dengan orang yang mengaku punya karomah. Waliullah itu enggak ngaku-ngaku saya ini waliullah. Karena para waliullah mengatakan la ya'riful wali illa wali. Yang tahu waliullah itu wali juga berarti. Jadi kalau antum mengakui dia wali, ana juga wali sama kayak antum. Maka
Hati-hati dengan yang seperti ini karena pada saat ini banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz. Iya, banyak. Karena dukun yang model dulu, paranormal dulu itu sudah nggak diminatin sama masyarakat. Barakallahu fikum. Saya punya adik yang suka bercerita tentang saudara suaminya. Karena perlakuan mereka yang kurang bagus terhadap adik saya. Ini termasuk digolongkan curhat atau ghibah. Ya, ada orang yang punya masalah dan ingin solusi. Maka nggak apa-apa kita ceritakan. Aku punya masalah kayak gini, apa yang harus aku lakukan? Tapi kalau sekedar cerita dan tidak pernah ada solusi dan juga tidak pernah memberikan solusi, adanya ghibah gitu. Kemudian kalau menceritakan seseorang yang melakukan tindakan buruk kepada kita dan kita hendak mencari solusi, maka kita harus tepat ngomongnya sama siapa. Kita kayaknya orang ini bisa bantu gitu, baru kita ngomong gitu. Atau kita sedang meminta fatwa, datang ke ustaz. Ustaz, anak punya masalah, suami anak itu kayak gini. Dia menceritakan keburukan suami. Dia sedang meminta fatwa. Boleh. Tapi yang lebih baik dia ceritakan, Ustadz, ini ada perempuan Ustadz. Punya masalah suaminya. Suaminya kayak gini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Sehingga dia tidak membongkar aib suaminya. Karena ustadznya tahu sama suami dia. Dia menjaga kehormatan suaminya gitu loh. Itu akan lebih mulia gitu. Tapi kalau memang mau menyebut namanya pun boleh. Sebagaimana istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Abu Sufyan itu pelit Nabi. Ini istri ngomong. Ma yu'tini ma yakfini. Dia gak ngasih aku yang cukup gitu. Boleh gak aku ambil hartanya? Nah, dia kan sedang mencari solusi, minta fatwa gitu loh. Jadi bukan kadang-kala curhat sama kawannya, suaminya gini-gini. Sekedar melampiaskan isi hatinya. Akhirnya dia bongkar aib dia sendiri gitu loh. Aib suaminya. Padahal kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia. Jangan dikira antum gak punya kesalahan. Kita semua punya kesalahan jemaah. Ustaz, jika kita ingin pergi ke suatu tempat dan satu di antara teman kita tidak ada yang ikut dan satu di antara teman kita dan di antara teman tidak ada yang ikut. Allahu Akbar jamaah. Tunggu jamaah. Anak kayaknya minum dulu jamaah. Biar bisa faham. Bismillah. Alhamdulillah. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat. Dan satu di antara teman tidak ada yang ikut. Dan satu di antara teman ada yang tidak ikut. Mungkin gitu maksudnya. Iya. Dan satu di antara teman ada yang tidak ikut. Dia marah dan kecewa dengan yang pergi ini. Dan saat kita jelaskan kalau semua ini sudah menjadi takdir. Dari 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Pernyataan ini benarkah Ustaz? Soalnya teman itu masih kecewa saja karena dia nggak ikut pergi. Iya, ahibati fillah. Antum mau jelaskan itu, sampaikan kepada dia. Yang pertama, maaf antum. Antum minta maaf. Memang sudah ditakdirkan. Boleh jadi antum mengecewakan dia. Bukankah amalan yang paling dicintai Allah itu mentransfer kebahagiaan ke hati saudara kita?
Dia mungkin kecewa karena merasa dilupakan. Merasa tidak dianggap kawan. Maka yang perlu dikatakan adalah minta maaf ya. Kita minta maaf, ya apa ya, sebutkan alasannya apa. Kalau bicara takdir ya sudah ditakdirkan gitu. Ini sudah ditakdirkan gitu. Cuma kan dia bukan masalah ditakdirkan atau tidak. Dia kecewa apa alasan antum tidak ngajak ana gitu loh. Itu masalahnya. Barakallahu fiik. Kadang-kadang orang ya ada seorang suami yang nikah lagi jamaah. Ketika ribut sama istrinya, ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum cipta langit dan bumi. Iya, cuma kan kadang-kala perlu ya penjelasan bagaimana menenangkan hatinya. Tapi betul loh jemaah, ucapan sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, benar. Ana seorang akhwat single yang baru berhijrah sekitar 4 tahun. Namun ana memiliki kesulitan untuk istiqamah. Dan ana merasa tidak ada progres dalam diri ana. Tapi ana berharap kelak Allah sandingkan ana dengan laki-laki soleh yang dapat membimbing dan menemani ana dalam berhijrah. Karena cita-cita ana adalah ingin memiliki keluarga yang menjalankan syariat-syariat Allah. Masalahnya Ustadz, ana sering insecure. Apa insecure? Insecure. Apa itu? Apa? Tidak merasa aman. Overthinking. Overthinking gak pede. Aduh jamaah, ana lama gak ke Jakarta jadi gak update. Betul, ini alhamdulillah nih kesini dapat banyak kosakata baru gitu ya. Perihal jodoh, perihal jodoh anak kelak Ustaz. Apa dengan diri anak yang seperti ini, yang masih suka futur, masih lalai, akan mendapatkan laki-laki soleh itu Ustaz. Anak berpikir pastilah Allah akan memberikan wanita soleh untuk laki-laki soleh. Sedangkan anak baru berhijrah dan belum istiqomah. Bagaimana Ustadz caranya agar anak tidak khawatir perihal jodoh anak? Dan bagaimana caranya agar Allah mengabulkan doa anak perihal jodoh ini Ustadz? Karena anak sangat butuh laki-laki yang paham agamanya, paham agama untuk masa depan anak dan anak-anak kelak. Siapa yang mau jamaah? Antum udah zuat? Baik, ahibati fillah. Iya, ini kita bicara kekhawatiran dengan masa depan ada jemaah. Itu ada pada diri manusia. Makanya kekhawatiran itu seharusnya mengantarkan terus berdoa, memperbaiki diri. Kita udah tahu ilmunya, laki-laki yang soleh buat perempuan yang soleha. Aku pantas nggak dapat laki-laki yang soleh? Kayaknya belum kalau melihat diriku seperti ini. Maka tambah kesolehannya, tambah doanya, tambah zikirnya. Kemudian suatu saat ketika datang jodohmu, ternyata jodohnya tidak seperti yang engkau inginkan, maka engkau tahu, ya Allah, Engkau maha adil, memang aku yang belum baik gitu. Seperti ucapan Nabi Yunus, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ya Allah yang termasuk orang-orang zalim. Karena sebagian orang mengatakan, gimana? Aku sudah istikharah, aku sudah musyawarah. Kok jodohku kayak gini gitu. Ini kan seakan-akan dia menyalahkan istikharahnya. Enggak. Masalahnya ini kuntu minadh dhalimin. Kita yang termasuk orang zalim. Kadangkala ada orang istikharah. Udah dikasih sama Allah pilihan orang ini. Tapi hatinya lebih condong kepada. Ya kadang gimana daripada gak nikah. Bismillah lah dicoba gitu kan. Akhirnya jadinya kayak gitu. Maka rasa kekhawatiran anti hendaklah mengantarkan kepada banyak-banyak membaca la haula wa la quwata illa billah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus perbaiki diri, perbanyak istighfar. Tapi ingat Allah itu arhamur rahimin. Boleh jadi seorang mungkin dia agamanya masih kurang ya. Tapi karena memang dia jujur berdoa kepada Allah karena ingin baik.
Boleh jadi Allah kirimkan kepadanya suami yang soleh. Karena memang dia jujur, dia ingin baik gitu. Maka perbaiki hatimu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya Ustaz. Ustaz berkata kita tidak perlu khawatir takut dengan masa depan. Lalu bolehkah kita mengikuti ilmu yang sekarang lagi tenar yaitu LOA, Law of Attraction? Betul. Apa itu? Di mana kita berucap meminta yang sebenarnya belum terjadi sama sekali dalam hidup kita. Di mana kita berucap meminta atau dia mengulang-ulangi kata-kata itu. Gitu. Gitu, saya kepingin punya mobil. Wiritan, berzikir gitu. Berzikir saya punya mobil, saya ingin punya mobil gitu kan. Biar dapat mobil. Iya kayaknya ilmu ini ilmu duniawi ya. Seharusnya dia itu menyebut nama yang bisa ngasih mobil. Bukan mobilnya. Dia sebut, dia ulangi yang dapat ngasih mobil sama dia. Siapa? Allah. Ya Razzaq. Maka kita zikir itu kan mengulangi ucapan itu. Doa itu kan mengulangi ucapan itu. Tiap pagi kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta. Tiap pagi ya Allah aku kepingin mobil Innova ya Allah. Yang warnanya hijau, apalah. Ngulangi terus, minta terus, minta terus. Dan Allah itu suka dengan orang yang kalau berdoa terus-terusan dia berdoa. Ini yang terjadi dengan Nabi Zakaria ketika minta anak. Sejak umur berapa beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun. Terus mengulangi permintaan itu gitu loh. Tapi kalau berdoa jangan berlebih-lebihan. Ada orang berlebih-lebihan itu minta kayak tadi. Ana minta mobil mereknya ini, warnanya ini, platnya ini. Itu berlebih-lebihan. Minta sama Allah, Allah marzuqni markaban haniyan. Ya Allah kasih aku kendaraan yang nyaman ya Allah buat keluargaku. Jadi nggak perlu sebut merek. Tapi Ustaz kalau anak ingin seorang akhwat Ustaz. Boleh sebut namanya. Boleh asalkan dia belum nikah. Nah jangan nyebut ini sudah istrinya orang disebut berulang kali minta. Berarti antum doakan dia bercerai gitu kan. Nah jadi antum boleh. Minta ya Allah nikahkan aku dengan fulan ya Allah. Tapi boleh jadi antum nggak tahu fulan itu baik apa enggak buat antum. Maka yang lebih baik kalau urusan-urusan dunia itu sampaikan ya Allah kalau fulana baik buat aku kasihkan aku ya Allah. Karena Allah yang lebih tahu jemaah. Jadi menyebut apa namanya tadi? LOA, Law of Attraction. Kayaknya nggak boleh kalau dia menyebut-nyebut seperti itu, tapi kalau dia menyebut nama yang dapat memberikan hal itu kepada dia, itu diperintahkan. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Bukankah Allah mengatakan, Fadhkurullaha dzikran kathiran. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Makanya Nabi mengulangi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ulangi seperti itu. Dan niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Jadi ingat, rasa khawatir dengan masa depan itu ada loh jemaah. Ada di diri kita kekhawatiran itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Doa yang paling indah yang Nabi ajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang sahabat. Dia sakit parah jemaah. Parah banget. Nabi membesuk dia ke rumahnya. Itu diriwayatkan seperti burung yang sakit. Tahu kalau ayam sakit ya. Unggas kalau sakit itu kelihatan dia. Kata Nabi SAW. Hal da'auta Allah bisyai'. Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah? Meminta sesuatu? Iya ya Rasulullah.
Aku berdoa mengatakan kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukum yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat. Dia takut. Dia takut dengan neraka. Dia takut dengan hukum di akhirat itu. Yang Allah menyebutkan wala adzabul akhirati akbar. Azab akhir itu jauh lebih berat. Maka rasa takut ini membuat dia mengatakan, Allah kalau engkau hendak hukum azab apa yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, fa'ajjilhu li fid dunya. Segerakan buat aku di dunia. Bayangkan. Dari takutnya dia sama hukum Allah di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tastati'u dhalik. Innaka la tutiquhu. Engkau gak akan mampu menerima azab Allah Azza wa Jalla. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa doamu gak minta afiyah sama Allah? Minta keselamatan sama Allah. Kenapa engkau gak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seharusnya itu yang kau baca. Akhirnya sahabat ini baca doa itu. Disembuhkan. Doa itu kan kita juga minta diselamatkan dari api neraka jemaah. Bukan minta azab di sana dipindah ke dunia. Bukan. Maka semua kekhawatiran kita hendaklah mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Minta sama Allah. Dan ketika sesuatu yang tidak kita sukai terjadi. Sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dapat nikmat. Bersyukur kepada Allah dan berbagi sama orang lain. Jemaah pertanyaan terakhir Anda baca ya. Nah. Apakah saya dosa? Bila selalu memikirkan masa depan anak-anak saya. Terutama anak saya mempunyai sakit bipolar. Jika saya dipanggil Allah, saya sangat khawatir tidak dapat mendampingi anak saya lagi. Yang selalu rutin untuk ke dokter. Saya selalu khawatir jika anak saya kembali tidak dapat mengontrol pikirannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Subhanallah. Iya jemaah. Rasa takut ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia takut gitu nanti gimana. Orang kadang kalau aku mati gimana anak-anak sekolahnya nanti ya. Terus gimana yang ngerawat anak-anak itu siapa? Ketika kita tahu Allah itu khairul hafidhan. Sebaik-baiknya penjaga itu Allah. Maka orang tua hendaklah menitipkan anak itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang sekarang ikut asuransi? Karena rasa khawatir tadi. Rasa takut. Ada asuransi sekolah. Ada asuransi kesehatan. Ada asuransi macam-macam asuransi itu. Dan perusahaan-perusahaan asuransi ini tahu dengan adanya rasa takut dengan masa depan orang itu. Sehingga dia menawarkan nih. Aku tawarkan ini dan itu. Sedangkan seharusnya seorang muslim menitipkan anak-anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau safar jemaah, orang tua kalau safar. Meninggalkan anak-anaknya dia keluar kota. Dia kalau berpikir gimana nanti anakku ini dan itu. Maka dianjurkan juga bagi orang yang kalau mengantarkan orang lain perjalanan. Mendoakan astaudiukallah. Aku titipkan engkau sama Allah. Aku titipkan engkau sama Allah. Dan doanya musafir. Dia mengatakan. Allahumma antas sahibu fis safar. Wal khalifatu filal. Ya Allah. Engkau yang menemani dalam perjalanan. Dan engkau yang mengganti menjagain keluargaku yang ditinggal ya Allah. Jadi rasa khawatir ini. Jangan kemudian membuat kita. Memikirkan sebab-sebab yang dapat menjaga mereka. Lupa dengan yang menciptakan sebab-sebab itu. Maka kita harus benar-benar ya memang orang tua mempersiapkan buat masa depan anaknya nggak apa-apa. Nabi juga pernah mengatakan alaihissalatu wassalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ketika dia hendak mewasiatkan hartanya semuanya. Dia hendak mewasiatkan 3/4 hartanya. Kata Nabi SAW cukup 1/3. Dan 1/3 itu udah banyak gitu. Engkau lebih baik meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi mampu daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin nanti minta-minta sama manusia. Usaha dari orang tua ada.
Tapi kita perlu menitipkan anak-anak kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum titipkan sama Allah, antum mati, Allah akan tetap jaga anak-anak kita. Tapi kalau antum titipkan kepada fulan, antum mati, boleh jadi fulan berkhianat dan tidak menjaga amanah yang diberikan. Maka titipkan sama Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara kita terus berdoa, sodakoh nih. Berbuat baik sama orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan anakku dijaga sama Allah. Dan terus melaksanakan sholat malam untuk memohon kepada Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika keluar rumah baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Semua gerak-gerik antum hendaklah selalu dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dengan itu semua kekhawatiran akan hilang karena kita bersama yang maha kaya, yang maha kuat dan maha bisa. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.